Kali ini kita mau membahas speaker dari brand Flux. Jadi untuk yang belum tahu, Flux ini sebuah brand yang sudah cukup lama, spesialisnya di car audio. Jadi selain speaker, produk yang boleh dibilang nomor satunya, dia juga bikin subwoofer, membuat juga prosesor, power amplifier, dan juga ada beberapa aksesoris seperti kabel dan juga kapasitor. Nah, tapi kali ini kita membahas mengenai speakernya yang boleh dibilang speaker sampai saat ini kelas atasnya dari Flux. Namanya Flux Reference. Dulu sebenarnya Flux Reference ini sudah ada dan bukan produk benar-benar baru. Ini sudah cukup lama. Tapi untuk perkembangannya ini sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya saat ini muncul juga yang versi terbarunya, Flux Reference yang seperti ini. Reference ini juga terdiri dari two-way dan three-way, dimana yang two-way tentunya terdiri dari satu midwoofer dan satu tweeter, sementara yang three-way-nya terdiri dari satu tweeter, satu woofer sama tambahan ini. Nah, ada sedikit perbedaan di antara yang two-way sama three-way. Kalau yang three-way, kita pakai dashcap yang seperti ini. Kalau yang two-way, kita pakai face plug. New Reference ini dipasarkan dengan dua tipe ya, dengan pasif atau tanpa pasif. Kalau dengan pasif, pasifnya kurang lebih yang seperti ini nih, yang sebesar ini. Keistimewaannya pasif ini, jadi sebenarnya orang kalau mau main multi-amp, yang biasa disebut kalau untuk two-way-nya itu by amp, jadi tweeter sendiri, woofer sendiri, atau untuk three-way, mid-range-nya juga sendiri, jalurnya, jalur amplifier-nya, ini bisa diakomodir melalui pasif ini. Yuk kita bahas mengenai upgrade-nya, apa sih yang sudah di-upgrade dari reference tipe lama sama reference tipe baru. Nah, reference tipe yang lama ini sebenarnya sama. Kita menggunakan konus yang namanya composite konus ya. Jadi bahannya itu ada dua jenis. Pertama tentunya untuk sebagai sumber suara terbaik, untuk konus itu kita menggunakan tetap pakai peppercorn. Kalau dilihat dari belakang ini kelihatan ini peppercorn. Kemudian kita laminasi depannya. Nah, untuk yang lama ini peppercorn. Terus depannya ini pakai glass fiber. Nah, untuk yang lebih baru, New Reference yang ini, ininya papernya udah beda. Papernya ini non-press paper. Kalau misalnya di zoom bisa kelihatan ini. Nah, kemudian depannya, konusnya, ini menggunakan keramik coating. Jadi ini tetap dapat warmnya, suaranya natural, tapi juga bisa tetap ininya lentur. Jadi tidak berat. Nah, kemudian modifikasi kedua, motor structure-nya yang di sini, yang di dalam voice coil dan magnetnya. Ini merupakan suatu terobosan dari Flux, di mana motor structure yang baru itu memungkinkan untuk speaker ini bergerak lebih lincah. Jadi ini speaker suaranya bisa lebih dinamis, juga bisa menghasilkan tenaga yang lebih dengan power supply yang tidak terlalu besar. Nah, kemudian berikutnya adalah tweeternya. Tweeternya ini menggunakan silk dome ini. Silk dome-nya beda sama yang dulu. Jadi ini bahannya sedikit lebih halus, tapi tetap dilaminating. Jadi kalau yang lama ini sedikit lebih gelap, tidak kelihatan dalamnya nih. Kalau ini lebih transparan. Dari sini juga bisa kelihatan bedanya sama yang lama. Di sini lebih kelihatan bahwa ada lubang pernapasan di dalamnya, di tengahnya ini yang kelihatan transparan. Kalau yang lama tuh tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian di dalamnya ini juga sama seperti ini. Motor structure-nya kita modifikasi sehingga suaranya bisa lebih dynamic lagi dan juga lebih transparan suaranya. Untuk yang mid-range sama seperti mid bass-nya. Karena ini sama-sama woofer. Ini menggunakan bahan yang sama, peppercorn. Dan juga ini dilaminasi keramik coating. Ya bedanya ukurannya ini lebih kecil, tentunya dengan suaranya frekuensinya menengah sampai atas.
Ya, kita lanjutkan sedikit yang tadi di awal sempat saya bahas sedikit. Untuk three-way kita menggunakan dashcap. Nah, untuk two-way-nya kita menggunakan face plug. Ini jarang dilakukan oleh speaker-speaker lainnya. Tapi untuk khusus di mobil ini penting sekali. Jadi untuk yang three-way karena woofernya bekerja dari frekuensi kurang lebih 500 Hz ke bawah, dia perlu yang lebih fokus. Makanya kita pakai dashcap. Nah, kalau untuk yang two-way karena si woofer bekerja di frekuensi kurang lebih dari 2500 atau mungkin bahkan 5000 ke bawah sampai frekuensi sekitar 20 Hz, maka kita perlu suara yang dispersinya lebih luas. Maka di sini kita menggunakan yang namanya face plug. Ya, tambahan lagi satu lagi. Jadi tadi ada yang mungkin kurang jelas mengenai tweeternya. Tadi tweeternya ini agak beda dengan tweeter konvensional lainnya. Ini frekuensinya dari frekuensi agak bawah sampai frekuensi super tinggi. Jadi dengan menggunakan tweeter ini sebenarnya kalau yang dibilang orang perlu super tweeter, kayaknya di sini tidak perlu lagi. Cukup tweeter ini mewakili sampai frekuensi jauh di luar batas pendengaran manusia normal. Ya, untuk hasil suaranya, kami sudah tentunya setelah speaker ini datang dari Jerman, kita sudah melakukan tes uji coba di mobil, langsung di mobil. Suaranya seperti apa? Kurang lebih yang pasti seperti tadi disebutkan, ini dynamicnya jauh lebih dynamic daripada yang sebelum-sebelumnya. Dengan tadi perubahan di motor structure-nya yang revolusioner. Kemudian suaranya jauh lebih warm dibanding yang sebelumnya juga. Nah, yang sangat-sangat beda sama yang lama adalah suara yang dihasilkan dari ini, dari semua driver yang ada, ini jauh lebih halus, lebih jernih. Jadi distorsinya, kotor-kotornya udah hilang di sini. Tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan mengenai suaranya. Untuk yang mau membuktikan suaranya seperti apa, bagaimana perbandingannya dengan yang sebelumnya, atau misalnya dulu udah pernah punya referensi yang lama, mau dengarkan lebih lanjut untuk toko-toko atau sebenarnya juga untuk khalayak ramai, bisa tolong sekalian kontak salesnya untuk janjian datang ke tempat kita. Ya, cukup sekian untuk kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silakan kontak kami juga. Terima kasih.